Pria melarang pacarnya memakai sabuk pengaman. Wanita itu langsung bingung. Ternyata pria itu ingin mencari hiburan saat mengemudi, tapi wanita itu membalas bahwa dia bukan tipe seperti itu. Karena begitu, pria itu hanya bisa menyuruhnya turun dari mobil, lalu mengemudi pergi tanpa menoleh. Pria itu bernama Xiao Shuai, seorang playboy sejati, tetapi dia juga seorang anak konglomerat yang sangat kaya. Ketika bertemu polisi lalu lintas yang memeriksa pengemudi mabuk, dia sama sekali tidak akan bersikap sopan. Jika itu masih belum bisa menyelesaikan masalah, Xiao Shuai hanya bisa membiarkannya berkeliling di atas kap mesin. Akhirnya, polisi lalu lintas itu dibawa ke rumah sakit. Alasan si anak orang kaya begitu sombong adalah karena ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya dan berpengaruh. Bahkan ketika dia masuk penjara, dia sama sekali tidak panik, karena dia tahu ayahnya pasti akan datang menyelamatkannya. Ternyata, melihat ayahnya, Xiao Shuai menjadi lebih sombong. Bahkan kepala polisi mulai merasa kasihan pada ayah ini. Dia bertanya kepada sang konglomerat, apakah sebaiknya Xiao Shuai dimasukkan ke penjara? Mungkin ini bisa mengubah kebiasaan buruknya. Namun, sang ayah yang sangat menyayangi anaknya tetap membebaskan sang tokoh utama. Meskipun begitu, Xiao Shuai tetap bersikap acuh tak acuh. Setelah pulang ke rumah, dia segera mencari istrinya untuk mengeluh. Setelah mendengarnya, istrinya tidak panik, malah membawa sang kaya raya untuk menemui temannya. Ternyata temannya adalah seorang sutradara terkenal, berharap bisa mengubah hidup si anak orang kaya melalui bantuannya. Sutradara mengklaim selama uangnya cukup, dia menjamin akan menyelesaikan tugas. Keesokan harinya, Xiao Shuai kembali ke bar untuk bersenang-senang. Dan setelah keluar, dia melihat mobil sportnya ditarik. Dia mengejarnya sampai ke gang belakang. Tapi sebuah suntikan bius dari belakang membuatnya pingsan. Ketika terbangun, dia mendapati dirinya mengenakan pakaian compang-camping. Awalnya Xiao Shuai mengira efek alkoholnya belum hilang, dan semua yang terjadi di sekitarnya hanyalah mimpi. Sampai seorang pelayan memukulnya dengan cambuk. Rasa sakit memberitahunya bahwa ini bukan mimpi. Xiao Shuai sulit menerima dan ingin meninggalkan tempat mengerikan ini. Tapi ketika baru saja akan keluar desa, dia dipaksa kembali oleh seekor beruang abu-abu. Setelah beberapa kali mencoba, dia tetap tidak bisa keluar. Dia menemukan bahwa di era ini tidak ada ponsel, dan pakaian yang dikenakan adalah dari kain kasar. Setelah bertanya, baru tahu bahwa sekarang ternyata tahun 1860, dan identitasnya juga berubah menjadi budak. Melawan hanya akan berakhir dengan kematian. Di sini tidak ada hak asasi manusia yang bisa diharapkan. Sekarang dia hanya bisa menerima kehidupan yang tidak dikenalinya. Di sisi lain, di dalam pabrik, staf mengembalikan drone yang menyamar sebagai elang. Ini adalah lokasi syuting sutradara. Setiap aktor memiliki tugas yang jelas untuk mencegah pemeran utama menemukan petunjuk. Ada penembak jitu di tempat tersembunyi yang bertugas memberikan obat bius. Sutradara secara khusus mengingatkan sang kaya raya untuk tidak berbelas kasihan. Setelah itu, setiap hari Xiao Shuai harus bangun jam 5 pagi, bertanggung jawab membersihkan kotoran kuda di rumah pemilik peternakan. Jika berani melawan akan mendapatkan hukuman cambuk. Makanan sehari-hari adalah semangkuk bubur lumpur. Jika ingin menambah daging, penduduk desa juga tidak segan-segan memberinya tambahan. Akhirnya, karena kelaparan, Xiao Shuai mencuri ayam dari rumah pemilik pertanian untuk mengisi perutnya. Setelah kenyang, dia bahkan membuat bantal dari bulu ayam. Segera sang pengurus menyadari ada ayam yang hilang, tetapi Xiao Shuai tidak mau mengaku. Akhirnya, pengurus hanya bisa menangkap Wang Mao untuk memberi peringatan. Hukuman cambuk ini juga merupakan karya Penatrias. Setelah kembali, Wang Mao menunjukkan bekas cambukan di punggungnya. Jelas-jelas dia yang menerima pukulan untuk Xiao Shuai. Tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan luka orang lain. Hingga seorang wanita secara tidak sengaja membocorkan sesuatu, Xiao Shuai tiba-tiba menyadari masalahnya. Wanita itu turun dari kuda memperlihatkan renda merah. Si anak orang kaya langsung menyadari kerugian. Buru-buru maju ingin menyelidiki, karena dia telah melakukan perjalanan waktu ke desa abad pertengahan ini. Tetapi renda merah itu jelas adalah karya agung dari seorang maestro modern. Ternyata dia dulunya adalah anak orang kaya yang sombong, dan ayahnya yang kaya raya sangat pusing karenanya. Jadi, dia menghabiskan banyak uang untuk membangun desa abad pertengahan ini, dan mengundang sutradara transformasi profesional. Semua penduduk desa adalah aktor yang menyamar. Hanya Xiao Shuai yang tidak tahu. Pohon apel di desa dilengkapi dengan kamera, bahkan elang yang terbang di langit adalah drone yang dilepaskan oleh staf. Melihat situasi akan terbongkar, staf di belakang panggung benar-benar panik. Untungnya, Xiaomei dengan cepat menyembunyikan renda itu di tumpukan jerami. Setelah kejadian itu, si anak orang kaya merasa sangat menyesal atas tindakannya, dan berharap Xiaomei tidak memikirkannya. Meskipun dia telah mendapatkan maaf dari Xiaomei, dia tetap khawatir bahwa di zaman yang konservatif ini, Xiaomei mungkin tidak akan bisa menikah karena kejadian itu. Setelah itu, dia selalu muncul di dekat gadis itu. Pada suatu malam api unggun di desa, si kaya duduk di samping Xiaomei yang sendirian dan mulai berbicara tentang pesawat masa depan. Xiao Shuai semakin bersemangat berbicara. Sutradara melihat dan tidak bisa diam. Sesuai naskah, Putri Tuan Tanah adalah tokoh utamanya. Maka dia segera mengatur adegan di mana sang putri bertemu air dan si pahlawan kaya menyelamatkannya. Namun, saat sang putri ingin berterima kasih dengan sepenuh hati, pemeran utama pria malah berbalik pergi. Ayah kaya juga bingung. Ini sama sekali tidak seperti kebiasaan putranya. Ternyata, si tampan hanya pergi untuk mengganti pakaian bersih, lalu berlari mencari si cantik. Karena si kaya tidak mengikuti naskah, sutradara memutuskan untuk menjadikan si cantik sebagai pemeran utama wanita. Sejak saat itu, pemeran utama jatuh cinta dengan kehidupan di sini. Dia dan Xiaomei bekerja bersama, memberi makan kuda bersama. Demi dia, Xiao Shuai belajar mendayung. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka perlahan memanas.
Tidak hanya itu, dia juga menyiapkan makan malam romantis dengan cahaya lilin untuk Xiaomei. Meskipun di dalam hanya dihiasi cahaya lilin dan makanannya hanya piring buah, Xiaomei tetap terpesona. Malam itu, dia mengakui dosa-dosa masa lalunya kepada pemeran utama wanita dan berjanji, jika ada pilihan dia pasti akan menikahi Xiaomei. Perubahan ini membuat ayah kaya merasa sangat lega, tetapi tampaknya masih belum cukup. Jadi sutradara mengatur ujian baru. Seorang pria menunggang kuda tiba di pom bensin. Jelas dia telah kembali ke abad pertengahan, tetapi di depannya adalah bangunan yang hanya ada di zaman modern. Pria itu sudah tidak bisa membedakan mana yang nyata. Pacarnya baru saja bersiap untuk menjelaskan. Tiba-tiba sebuah suntikan anestesi membuatnya kabur. Ternyata dia dulunya adalah anak orang kaya yang sombong dan arogan. Berbagai perilaku buruknya membuat ayahnya yang kaya raya sangat pusing. Jadi dia menghabiskan banyak uang untuk membangun desa abad pertengahan ini. Semua penduduk desa adalah aktor, hanya si tampan yang tidak tahu. Orang kaya itu ingin menggunakan cara ini agar putranya berubah. Hasilnya, si anak orang kaya memang berubah. Dia menjadi lebih ramah kepada orang lain dan menyiapkan makan malam romantis dengan lilin untuk gadis yang dicintainya. Namun, menyadari kesalahan saja tidak cukup. Seperti seorang pejuang yang harus melewati ujian terakhir untuk tumbuh. Maka sutradara mendapatkan ide mendadak, mengatur sekelompok perampok kejam menyerbu desa dan menculik Xiaomei. Mengancam bahwa jika ada yang berani maju dan berduel dengan pemimpin mereka, menang atau kalah, dia akan aman. Namun, si anak orang kaya malah ciut. Menghadapi gadis yang disukainya ditangkap, si anak orang kaya tetap melarikan diri dengan malu. Ayahnya yang kaya tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Sebenarnya, dia memang pengecut. Menghadapi hidup dan mati, siapa yang tidak takut? Dia kembali ke kandang kuda seperti pengecut. Tidak bisa menahan diri untuk mengingat waktu yang dihabiskan di sini. Saat itu dia terus dipukuli, seperti anjing tanpa harga diri. Tetapi hari-hari bersama Xiaomei penuh harapan. Dia baru menyadari bahwa Xiaomei yang mengubahnya. Memikirkan hal ini, Xiao Shuai memegang senjata, menunggang kuda, dan menyelamatkan Xiaomei dari tangan perampok. Lihat ini, ayah kaya merasa sangat bangga. Di sisi lain, pemeran utama membawa pacarnya dengan cepat, tetapi kuda berlari terlalu kencang, segera melampaui batas area syuting, dan inilah yang menyebabkan adegan di awal. Melihat pom bensin di depan, tiba-tiba satu suntikan anestesi membuatnya kabur. Saat bangun lagi, ayahnya memberitahu Xiao Shuai bahwa dia sudah lama koma di rumah sakit. Kata-kata yang campur aduk antara benar dan salah membuat pemeran utama sulit membedakannya. Perlu disebutkan bahwa dia memang berubah. Dia tidak lagi sembrono, juga tidak lagi ngebut, dan akan dengan tulus meminta maaf kepada polisi. Lalu lintas yang pernah dia hina, tetapi dia lupa tersenyum, mungkin karena merasa kehilangan Xiaomei. Para pemeran yang pernah berperan sebagai penduduk desa tidak tahan melihatnya begitu tertekan. Akhirnya mereka memberitahunya kebenaran dan identitas Xiaomei. Dengan bimbingan mereka, tokoh utama akhirnya menemukan Xiaomei di dunia nyata, dan keduanya saling berpelukan erat. Tidak ada yang mau melepaskan. Di akhir film, dia menemukan ayahnya yang kaya raya. Awalnya mengira putranya akan menyalahkannya, tetapi dia justru mengucapkan terima kasih. Hidup ini panjang, kita pasti akan membuat kesalahan, tetapi jangan pernah mengecewakan orang yang mencintaimu. Pada akhirnya, ada lagi seorang anak orang kaya yang melakukan perjalanan waktu. Hanya saja kali ini si anak orang kaya juga terlibat di dalamnya. Sampai di sini film ini selesai.